panca indera kita, mata, telinga, hidung, mulut, rasa dan lain sebagainya, itu kita kendalikan. Dengan apa? Namanya pratyahara. Apa itu? Menarik indera-indera kita yang berseliweran kemana-mana ke dalam diri kita. Supaya apa? Supaya terpusat. Nah, kalau pikiran kita sudah terpusat ke dalam, maka akan terjadi yang namanya keharmonisan. Ya, sistem dalam tubuh kita itu berintegrasi dengan sistem yang ada di alam semesta menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan bagaimana kita bisa memahami Tuhan dari perspektif hidup. Misalnya yang pertama, apapun yang hidup itu, ya, berdasarkan teori penciptaan semesta, bahwa alam semesta ini sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Jadi apa yang hidup itu adalah Tuhan sendiri. Saya menyampaikan Astungkara Panjali, Om Swastiastu. Jaromangku, anak istri saya Wang yang Didiang, Bapak Ketua Parisada Kabupaten Bogor yang saya hormati atau yang mewakili, kemudian Bapak Ketua Banjar yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak para Ketua Tempek yang saya hormati pula. Kemudian ada sesepuh Banjar Cibinong yang saya hormati, Bapak Ibu, dan adik-adik sekalian remaja yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini bertepatan dengan rangkaian Hari Raya Nyepi, saya ingin menyampaikan wacana Dharma dengan mengambil judul bagaimana memahami Tuhan dari perspektif hidup kebenaran kasih. Seperti kita ketahui, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa rangkaian upacara Nyepi ini selalu berkaitan dengan bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Mulai dari plasti, lalu ada tadi saya saksikan dengan mata kepala sendiri, yaitu ritual Panca Sate. Di situ saya lihat ada upakaranya menggunakan ayam yang 5 penjuru, ya. Itu maksudnya adalah untuk bagaimana kita bisa sebagai manusia yang mempunyai akal budi membuat keharmonisan di jagat raya. Dengan membuat keharmonisan di jagat raya berarti sesungguhnya kita, ya, mengharmoniskan diri kita sendiri sebagai makhluk ciptaan yang paling tinggi berkat akal budinya. Bagaimana kemudian Jaromangku Gede, ya, dengan menggunakan mantranya, yaitu ada yantra, mantra, yantra, dan tantra, ya, memainkan energi, ya, melalui ritual yang dilakukan sehingga terjadi kemudian semacam integrasi antara energi yang ada di dalam diri kita dan energi semesta. Itulah makna yang sesungguhnya yang dapat kita ambil dari ritual melaksanakan upacara Calu Panca Sate. Kemudian terkait dengan bagaimana setelah itu kita memahami segala ritual yang kita lakukan, segala upacara yang kita lakukan dengan menggunakan ritual berbagai macam jenis, semata-mata sesungguhnya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, sekarang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Tuhan sedang kita Tuhan saja nggak tahu misalnya? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab, Bapak Ibu. Di sini saya akan menyampaikan
bagaimana sesungguhnya memahami Tuhan dari perspektif hidup kebenaran kasih. Inilah sesungguhnya 3 wajah Tuhan yang harus kita ketahui. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kalau kita bersembahyang misalnya, tidak tahu Tuhan itu seperti apa, bagaimana kita bisa fokus? Begitu ya. Nah, oleh karena itu perayaan Hari Raya Nyepi ini diambil dari bagaimana kita dapat mulai dari pengenalan diri kita. Dikenalkan diri kita, apanya yang harus dikenalikan untuk supaya dekat dengan Tuhan. Panca indera kita, mata, telinga, hidung, mulut, rasa dan lain sebagainya, itu kita kenalikan. Dengan apa? Namanya pratyahara. Apa itu? Menarik indera-indera kita yang berseliweran kemana-mana ke dalam diri kita. Supaya apa? Supaya terpusat. Nah, kalau pikiran kita sudah terpusat ke dalam, maka akan terjadi yang namanya keharmonisan. Ya, sistem dalam tubuh kita itu berintegrasi dengan sistem yang ada di alam semesta menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan bagaimana kita bisa memahami Tuhan dari perspektif hidup. Misalnya yang pertama, apapun yang hidup itu, ya, berdasarkan teori penciptaan semesta, bahwa alam semesta ini sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Jadi apa yang hidup itu adalah Tuhan sendiri. Ya. Dari pemahaman itulah kemudian muncul rasa kita ingin menghormati ciptaannya, menghormati binatang, ditingkatkan wasananya, menghormati tanaman, ya. Kemudian menghormati pertiwi, ya, kekuatan Tuhan dan yang lain sebagainya. Ya. Apapun yang hidup itu adalah Tuhan, apalagi manusia misalnya. Ya. Jadi itu bisa kemana-mana, mobilitasnya tinggi. Kita harus hormati apapun bentuknya. Maka kemudian bagi penekun tantra misalnya, kenapa kita harus sangat menghormati orang yang cacat, ya, orang yang jalannya ngesot, ya, kemudian apa lagi, cacat dan lain sebagainya itu. Karena apa? Di sana letak daya kasih Tuhan. Jadi ketika kita memberi anak yatim apapun namanya, ya jalan yang orang buta misalnya begitu, langsung daya kasihnya itu memancar ke dalam diri kita, sehingga kita mendapatkan anugerahnya langsung. Itu yang dimaksudkan bagaimana kita memahami Tuhan. Karena di setiap makhluk itu ada Tuhan. Apa dukungan slogannya? Misalnya Isa Wasyam Dam Sarwa, Yakinca Jagat Yang Jagat Tena Tena Bunjita Magrita Kasaswidana. Setiap benda yang bergerak maupun tidak bergerak diliputi oleh Isa. Isa itu siapa? Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Di dalam diri kita ada Tuhan. Di dalam pertiwi ada Tuhan. Di dalam pohon ada Tuhan. Di mana-mana ada Tuhan. Sarwo idam kalu Brahma. Dia satu, banyak tapi satu. Brahman, Atman, Aikya. Brahman dan Atman itu tunggal. Satu dia. Tapi bisa berwujud dalam berbagai aspek manifestasinya. Manifestasi Tuhan itu, ya, kalau yang utama itu Brahma, Wisnu, Siwa, yang dapat kita implementasikan dalam unsur triguna dalam diri kita. Satwa, Rajas, Tamas. Ketika kita bisa muncul rasa empati kita kepada orang, satwa yang muncul itu sifat-sifat satwa. Tapi begitu kita rajin beraktivitas, ya, tidak pernah mengenal lelah. Seperti tadi dikatakan Jarum Mangko di Jelantik dari jam 3 misalnya, ya, melakukan ritual di Pura Sentul itu apanya? Satwa dan rajasnya dominan. Nah, itu berarti apa? Brahma, Wisnu, Siwa itu ada di dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Bagian bawah itu Brahma, tengahnya itu Wisnu, kemudian di atasnya kepala kita itu Siwa. Itulah dasarnya. Saat di Banten tuh kalau membuat
Upakara, pasti ada Banten Biokade, pasti ada Banten Dermogale, dan Praesito. 3 komponen ritual ini menjadi hal yang utama di dalam pelaksanaan upacara apapun di dalam agama Hindu. Lalu bagaimana lagi memahami Tuhan dari perspektif hidup? Misalnya, perhatikan napas kita Bapak Ibu. Jadi saya sering katakan, orang kadang-kadang suka abai dengan napasnya sendiri. Padahal itu identitas Tuhan itu dilihat dari napas kita. Kalau napas kita pendek, ya ada kecenderungan hidup kita akan pendek. Oleh karena itu, kenapa para leluhur kita memasukkan pranayama di dalam ritual persembahyaan kita di Sangya? Kenapa? Semata-mata maksudnya adalah supaya kita mengenal napas kita, maka diatur. Begitu kita pranayama dari napas itu, Om Ang Nama, Om Nama, Om Ang Nama, dipanggil mantra tadi, maka dengan urik, gitu ya. Tidak kemudian kita asana, pranayama, para sudah. Jadi kasih jeda, di mana begitu kita menarik nafas itu menyatukan segenap pikiran kita ke dalam diri kita, sehingga dengan demikian kita bisa fokus memuja Tuhan. Di mana kita kepada Tuhan ini? Di Padmasana, diringihkan beliau, sangat dekat dari Tuhan yang tidak terpikirkan itu oleh pemangku, diringihkan supaya dekat dengan kita. Nah, oleh karena itulah peran pemangku di sini sangat penting Bapak Ibu, yang harus kita pahami dan ketahui. Lalu yang kedua Bapak Ibu yang harus kita ketahui, bagaimana caranya kita memahami Tuhan dari perspektif kebenaran. Kebenaran itu sebetulnya apa sih? Kan ada 2 jenis kebenaran. Yang satu benar relatif, bersumber dari manusia, dan yang lainnya sifatnya relatif, berlaku hukum relativitas. Sedangkan sumber kebenaran dari Tuhan itu bersifat mutlak. Di mana adanya kebenaran? Apakah di kitab suci Weda atau di dalam diri kita? Nah, ini kadang menjadi pertanyaan kita bersama. Kalau kita pahami dengan benar, ya, dari perspektif kebenaran Tuhan, kebenaran mutlak itu ada di dalam diri kita. Siapa itu? Sang Yang Atman. Itulah kebenaran mutlak itu yang harus kita ketahui supaya kita mengenal Tuhan. Oleh karena itu, sebelum mengenal Tuhan, kenalilah dirimu sendiri terlebih dahulu. Setelah mengenal diri sendiri, pasti akan mengenal Tuhan. Itu dia. Ya, semua ritual yang kita lakukan semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, nafas kita kenali. Kita menyapu halaman, menarik nafas. Ya, bekerja, menarik nafas. Semua kita lakukan dengan memahami nafas kita. Lalu yang ketiga, dari perspektif kasih atau prema. Prema itu sumber kekuatan Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita tadi melihat bagaimana Dermaku Gede menyampaikan mantra, melantunkan mantra, ya, kemudian membuat tirta segala macam, itu semuanya itu mengandung energi yang bisa mempengaruhi sekitar, kalau Dermaku ada di depan itu misalnya begitu ya, berpelitian 15 meter itu jaraknya itu sudah dipengaruhi oleh energi positif. Sehingga apa? Unsur Buddha itu berubah dia menjadi dewata. Jadi Buddha itu hebatnya manusia itu Bapak Ibu. Dengan mantra bisa merubah Buddha menjadi dewa. Ada Buddha iyo, dewa iyo. Jadi manusia yang bisa mendefinisikan Buddha itu menjadi dewa. Hebatnya di sana dengan pikirannya, namanya penting. Dalam salah satu sloka dalam Bhagavad Gita, man mana bawa man bakto madhyaji man namaskuruma ewasyasi satyante prati jani priyosi. Pusatkanlah pikiranmu padaku, sembahlah aku, berbaktilah kepadaku. Setelah engkau melakukan itu, engkau akan sampai kepadaku, dan aku berjanji seterusnya kepadamu, karena engkau yang berkasih dariku. Jadi jelas Bapak Ibu, kita tuh sebagai manusia yang paling tinggi berkat akal budinya
disayangi sekali. Bahkan percikan api sucinya diberikan kepada kita. Kalau kita tidak paham tentang diri kita akan selalu melalui proses reinkarnasi secara berulang-ulang. Karena kita tidak memahami diri kita sendiri atau diri yang sejati. Jadi di setiap kesempatan, ya, sebagai wacana dharma itu kita diupayakan untuk mengenal diri yang sejati itu, saya Atman. Karena pada prinsipnya begitu kita mengenal saya Atman, sesungguhnya kita telah mengenal Tuhan itu sendiri. Jadi apapun yang berwujud Bapak Ibu, ya, Adi Sangkaracarya mengatakan Adwaita, bukan dua, satu. Jadi Adi Sangkaracarya saya tidak mau menyebut Tuhan itu satu. Adwaita tidak satu, berarti berapa? Banyak, tapi satu. Jadi untuk menyebut satu itu sulit sekali, karena dia juga banyak. Nah, sebagai kewajiban kita, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, manusia itu sebetulnya apa sih? Miniatur jagat raya. Berarti jagat raya itu sangat luas sekali, tidak terbatas, nggak bisa diukur, anadi ananta, tidak awal tidak akhir. Jadi kita pun juga demikian sebetulnya. Apakah manusia itu sebetulnya sempurna atau tidak sempurna? Orang bilang hanya Tuhan yang sempurna. Tidak, menurut saya, persepsi saya, ya, katakan manusia itu sempurna. Kenapa? Ada sayang Atman di situ. Begitu kita meninggal, kita mengerti, maka sayang Atman itu manunggaling kawula Gusti, menyatu dengan Brahman. Tubuh fisik kita ini dikembalikan pada unsur panca mahabhuta. Tidak lagi kita melalui proses lahir hidup mati. Tidak lagi kena pengaruh reinkarnasi. Meskipun itu adalah bagian strata yang tidak dapat dipisahkan dari keyakinan bagi itu, itu strata. Tapi kita reinkarnasi itu bukanlah suatu tujuan dalam hidup kita. Tujuannya apa? Dalam jalan yang hidup, tujuannya apa? Moksartam jagadita yaca iti dharma, menyatu dengan Brahman itu sendiri. Itu barangkali Bapak Ibu singkat padat wacana dharma saya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan puja paramasanti. Om Santi 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 Om. Matur nuwun semua.